yang dari nabi ke nabi sampai terakhir ke Rasulullah Muhammad. Pak Kiai yakin pengetahuan-pengetahuan yang dibahas dalam kitab kuning selalu up to date? Up to date ila yaumil qiyamah. Sebab yaitu Tuhan sendiri yang bicara, ya. Sahabat Banten Podcast, lama kita tidak jumpa dan sekarang saya kembali dengan program yang baru dari Banten Podcast, mengkaji kitab kuning. Insya Allah ini memberikan sebuah pencerahan, sebuah wawasan dan ilmu pengetahuan buat kita semua. Oleh karena itu simak seminggu sekali di Banten Podcast kajian kitab kuning. Dan sudah hadir bersama kita Pak Kiai Matin Sarkawi, Ketua PCNU Kota Serang. Beliau tokoh dan ulama yang sudah dikenal dan tidak diragukan lagi keilmuannya. Jadi kita akan bincang pada program perdana ini bagaimana memahami kitab kuning dan apa itu kitab kuning. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Dan kita akan bahas hal-hal yang mendasar sehingga masyarakat tahu nih Pak Kiai, apa sih sesungguhnya? Apakah dia sebuah kitab yang dikhususkan pada pesantren saja, atau memang dia bagian dari ilmu pengetahuan yang saat ini belum dimengerti, dipahami oleh masyarakat? Kita mulai dari satu pertanyaan yang paling dasar Pak Kiai. Apa yang dimaksud dengan kitab kuning? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktu yang terbatas, pertanyaan ini menarik dan ini sangat substansial sekali, sangat mendasar. Kalau sementara ini orang memahami kitab kuning itu hanya terbatas pada dunia pesantren dan kemudian terbatas pada pengetahuan yang kaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Padahal kitab kuning itu sejatinya adalah satu karya ulama. Ketika berbicara ulama, artinya orang-orang yang memiliki pengetahuan. Maka kitab kuning adalah juga karya ulama yang meliputi seluruh aspek ilmu pengetahuan. Bedanya mungkin kitab kuning ini hanya sementara ini dipelajari di dunia pesantren saja. Mengapa kitab kuning? Istilah kitab kuning sendiri hanya ada di Indonesia. Istilahnya muncul ini dan populernya juga di dunia pesantren. Apa itu kitab kuning yang sementara ini ada dipahami di tengah-tengah masyarakat terkait dengan satu karya tulis ulama, kertasnya kuning, tulisannya itu bahasa Arab dengan menggunakan abjad hijaiyah dan tidak berharkat, atau nama lain dari kitab kuning disebut kitab gundul. Ini yang terkenal di masyarakat. Dan memang di kalangan pesantren sendiri mungkin masih difahami hanya sebatas itu, sebatas mengaji di bidang-bidang ubudiyah, di bidang-bidang ibadah. Padahal kalau kita menyelami yang ada di dalam kitab kuning itu meliputi seluruh aspek
kehidupan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Nah, ini harus kita kaji dulu tentang sumber ilmu pengetahuan. Sejak Adam diturunkan, Nabi Adam sebagai nenek moyang umat manusia, agama itu kan sudah ada. Karena Adam diturunkan ke bumi ini untuk mengurus planet yang bernama bumi ini, tentu dengan aturan, dan aturan itu langsung dari pencipta alam semesta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kasus misalnya, bagaimana ketika Sayyidina Adam, Abina Adam, mengatur tata cara perkawinan yang saat itu masih satu bapak dan masih satu ibu. Maka terkenalah dengan istilah kawin silang. Di situ dulu lah ya gitu ya. Nah, artinya apa? Siapa yang mengatur? Ini wahyu Allah. Ya, kalamullah. Sehingga aturan itu jelas, sumbernya jelas, yaitu dari Sang Pencipta. Maka kalau kita mau mengkaji kitab kuning yang secara mendalam, yang saya katakan tadi adalah meliputi seluruh aspek kehidupan, kitab kuning ini sumbernya, sumber penulisannya itu adalah sesuatu yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi sumbernya adalah dari wahyu Allah. Ya. Wahyu Tuhan itu pasti mutlak kebenarannya. Kalau kita mau mengkaji arah sana, mungkin ini sangat luas sekali. Mungkin akan kita batasi pada kerasulan Muhammad. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber, pedoman hidup umat manusia. Kalau berbicara pedoman umat manusia, kehidupan umat manusia, pasti ini menyentuh semua aspek. Bukan hanya aspek spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar. Bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Termasuk Al-Quran, kalau kita meyakini, dan memang itu bagi umat muslim dimanapun pasti meyakini, tidak ada satu bidang kehidupan manusia pun yang tidak diatur. Ya. Kenapa demikian? Karena Sang Pencipta tahu tentang kehidupan umat manusia yang pasti akan semakin berkembang dalam kehidupannya, dan ini kaitannya nanti dengan persoalan sejarah kehidupan manusia mulai zaman disebut zaman batu dan lain-lain itu sampai kemudian zaman pesawat gitu ya, zaman sekarang ini, dan ini akan terus berkembang. Nah, karena sumbernya adalah Tuhan, wahyu itu tadi, dan wahyu Tuhan ini agar bisa dipahami oleh manusia karena diturunkan untuk umat manusia, bahkan jin, maka diutuslah seorang rasul. Diutus rasul ya, banyak rasul, banyak nabi, banyak rasul, agar menyampaikan kalamullah ini dipahami sesama manusia. Maka nabi dan rasul itu diutus dari kalangan. Gitu. Karena pertama kali agama diturunkan di Timur Tengah, Rasulullah diturunkan di kota Mekah, maka otomatis dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Nah, Pak Kiai, bisa saya potong sebentar? Kalau penjelasan kitab kuning kemudian menunjuk pada persoalan karakter fisik dari kitab itu sendiri, kalau kita masuk pada wilayah yang lebih spesifik, kitab kuning karya ulama-ulama di Nusantara,
Artinya kita kan bicara bagaimana kitab kuning itu bukan hanya pada persoalan sejarah kelahiran Islam, tapi dari penjelasan Pak Kiai, kalau ini diterjemahkan menjadi kitab karya ulama Nusantara, artinya adalah pengetahuan-pengetahuan otentik yang lahir di Nusantara, berbasis pada Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitu Pak Kiai? Ya. Apa sih yang dikaji di dalam kitab kuning atau karya ulama Nusantara ini Pak Kiai? Karya ulama Nusantara artinya begini, ulama Nusantara yang sudah menorehkan tintanya di manuskripnya itu juga kan belajarnya di Timur Tengah. Salah satu contoh misalnya Syekh Nawawi Tanara, Banten. Beliau itu sampai wafatnya kan di Mekah. Karya-karyanya 100 lebih karya dan semua berbahasa Arab. Kenapa demikian? Karena memang belajarnya sampai kehidupannya di sana. Diterima oleh bangsa kita sendiri yang kemudian dikenal tadi populer dengan sebutan kitab kuning. Nah, kitab kuning sebetulnya nggak bisa ditemukan dalam kamus yang pasti ya, tetapi intinya dari satu nilai yang ada. Iya tadi tuh kertasnya kuning, tidak berharkat tulisannya gitu, lalu orang menyebut kitab kuning. Hanya itu taunya. Kemudian lebih sedikit melangkah maju, taunya bahwa ini seolah hanya mengatur kehidupan beragama. Padahal mengatur seluruhnya. Uang nama juga karya kok. Itu kan karya ilmiah sebetulnya. Artinya ada bahasan politik di sana. Ya ada. Ada bahasan ekonomi. Sangat. Ada bahasan budaya, kedokteran, luar biasa. Teknologi. Iya. Lebih jauh saya ingin bilang begini Pak Kiai. Karya ulama Nusantara yang kemudian kita sebut kitab kuning ini sebetulnya adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan yang sebetulnya bisa disejajarkan dan ilmu pengetahuan yang sekarang dikenal dengan sistem pengetahuan modern. Nah, persoalan modernitas dari apa yang dikenal dengan sistem pendidikan sekarang dengan kitab kuning, apa yang bisa dikomparasi? Nah, begini, Al-Quran itu kalamullah, ya, makanya saya tadi mencoba dari dasar. Al-Quran kalamullah tidak bisa dimengerti oleh manusia, kecuali terjemahkan oleh manusia, maka Allah memilihlah seorang manusia dari kalangan manusia diangkat sebagai Rasul. Maka ini kemudian yang menerjemahkan. Wafatnya Rasulullah dengan segala hiruk pikuk kehidupan itu kan diteruskan oleh para sahabat. Dan tentu itu melingkupi seluruh aspek kehidupan tadi. Maka kekinian saya bilang bukan lagi sejajar Pak, malah sumber yang akurat di dalam ilmu pengetahuan itu sesungguhnya ada di kitab kuning. Jadi salah kalau bilang kitab kuning itu produk masa lalu, kemasan masa lalu yang tidak punya keterkaitan atau prediksi terhadap sumber pengetahuan. Sangat keliru. Kalau kita nyebut soal masa lalu, Al-Quran itu masa lalu. Wahyu Allah itu masa lalu, sejak Adam. Maka Al-Quran ini kan penyempurna kitab wahyu-wahyu Allah yang ada. Yang dari nabi ke nabi sampai terakhir ke Rasulullah Muhammad. Pak Kiai yakin pengetahuan-pengetahuan yang dibahas dalam kitab kuning selalu up to date? Up to date, ila yaumil qiyamah. Sebab yaitu Tuhan sendiri yang bicara, ya. Bisa dicontohkan satu pakai kajian yang paling up to date dari kitab kuning? Contoh, sekarang lagi ada persoalan soal hukum saja ya, dengar ganja nih, soal ganja, ya. Sekarang lagi viral ganja yang diusulkan untuk ada sebuah legalisasi dalam konteks pengobatan. Dulu kan nggak pernah kita berpikir ke sana. Apakah kemudian kitab kuning sanggup menjawab itu? Sangat. Artinya sudah dibahas lebih dulu. Sudah dibahas. Nah, pertanyaan dengan metode kias itu ya. Pertanyaan gini bagaimana? Kalau dia sumber pengetahuan yang pasti bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian katakanlah Banten menjadi sebuah provinsi yang mayoritas adalah Muslim gitu. Nah, mengapa kemudian
tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah bahwa kitab kuning harusnya menjadi sebuah kearifan lokal, menjadi sumber pengetahuan primer dalam sistem pendidikan. Ya inilah sesungguhnya yang pernah kita perjuangkan ya, Pak Ihsan. Sejak tahun 2010 kita dengan Majelis Pesantren Salafiyah itu sejatinya kita ingin memperjuangkan ruh itu. Setidaknya di pendidikan Islam lah. Gitu. Kitab kuning ini harus menjadi satu pembelajaran yang wajib. Tapi kemudian tadi orang menganggap hanya sekedar aspek-aspek keagamaan spiritual. Padahal kalau kita berbicara agama itu kan mengatur seluruhnya. Di Al-Quran ditemukan teknologi. Bagaimana orientalis mempelajari Al-Quran kemudian menemukan itu kan penerjemahan. Memang aplikasinya untuk muamalah itu untuk kehidupan manusia. Rasulullah sendiri kan sudah menyatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian soal ngurus dunia ini kayak gimana? Termasuk ngurus negara, apakah republik? Ini kan udah masuk politik nih. Apakah itu kerajaan apa? Antum a'lamu. Nah, Pak Kiai, ketika dikatakan karya ulama Nusantara dalam bentuk kitab kuning ini adalah pengetahuan yang otentik lahir dari Nusantara. Apa saran Pak Kiai terhadap sistem pendidikan yang ada saat ini agar bisa mengadopsi kitab kuning? Ya pertama kalau masukan saya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, bagaimana kitab kuning ini menjadi satu rujukan dalam membangun pengembangan pengetahuan. Kalau kita mau pengen otentik itu di sini. Bagaimana caranya? Saya pikir dengan kebijakan pemerintah akan bisa. Persoalannya, Pak Ihsan, memang ada satu perubahan yang mendasar ya. Kan dengan kitab kuning yang berbahasa Arab maksud saya, itu kan bisa diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa yang orang bisa mengerti dengan itu. Tetapi harus ada penterjemahnya. Harus ada dong yang menerjemahkan. Dan inilah saya bilang kitab kuning sesungguhnya karya ilmiah yang sumbernya otentik. Dan pasti metodologis. Sangat metodologis. Itu sudah dibangun ya metodologi penulisan karya ilmiah itu dengan mabadi asroh. Gitu ya. Ini sudah luar biasa. Kalau saya dulu waktu nyusun skripsi ya sistematika penulisan macam. Di ulama dulu itu sudah membangun satu metodologi disebut mabadi asroh. Gitu. Karya tulis itu yang baik itu adalah harus memenuhi 10 unsur gitu ya. Setiap fan keilmuan. Itu sudah ada. Kabarnya karya-karya ulama Nusantara ini lebih ngetop di luar negeri bagi sebagai buku-buku wajib ilmiah yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan terkenal seperti Al-Azhar. Ya, Maroko gitu ya. Ya kalau kabarnya seperti itu, karena itulah apa salahnya? Dan bahkan menurut saya Kementerian Agama ini Pakai apa salahnya? Salah siapa ini kira-kira pakai? Ya salahnya mungkin selama ini kita terlalu berorientasi pada Barat. Bukan tidak boleh, terlalu berorientasi pada Barat. Kalau kita saksikan misalnya dalam perdebatan-perdebatan dunia politik, ekonomi, itu selalu kan teori-teori Barat yang dianut. Tapi saya melihat ada satu kebanggaan lah, sudah mulai soal wisata halal, kemudian ekonomi syariah. Hanya hendaknya kalau kita mau berbicara ekonomi halal, ekonomi syariah, apapun, andaikan saja sumbernya itu yang punya karya ilmiah yang otentik, saya pikir Pakai biar tambah paham nih. Ya. Contohkan sih pakai satu kitab ulama Nusantara, pengarangnya siapa, bukunya siapa, kemudian apa yang otentik di dalam contoh yang pakai bisa berikan. Contoh, saya ingin dalam yang gampang karena yang lagi viral ini soal politik ya. Karya Syekh Nawawi, kitabnya kecil tipis banget.
Ini sebuah kitab syarah, yaitu Syu'abil Iman Qamit Tughyan. Syekh Nawawi menukil satu nazom tentang bagaimana orang taat kepada pemimpin. Ini kan sudah berbicara politik. Dengan kemudian merujuk pada sebuah ayat, atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum ini konteks ketaatan itu adalah ulama dan umaro. Gitu ya. Katakanlah presiden dan para ulama-ulama ini kan sebuah jamak dari orang yang memiliki pengetahuan. Gitu. Dari berbagai sudut pengetahuan. Hanya orang kemudian memahami ulama itu ya terbatas pada konteks hal yang sifatnya tadi ibadah, Pak. Padahal contoh Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, seorang ulama. Imam Al-Ghazali, seorang ulama. Ada yang karyanya tentang ketobiban, ya, tentang pengobatan, itu kan masuk wilayah kedokteran. Ada juga tentang politik. Nah, Syekh Nawawi bahkan ngebangun sebuah toleransi itu dengan mensyarahi nazom Syu'abil Iman itu konteks bertoleransi bahwa manusia itu disebut sempurna imannya kalau dia sudah bisa menyayangi sesama. Sesama ini tidak disebut walau kana kafiran, sekalipun dia berbeda agama dengan kita. Nah, ini yang belum saya pikir gitu, karya-karya ilmiah ulama ini belum diimplementasikan dalam mungkin sebuah kalau aturan. dibahasakan dengan bahasa ilmu pengetahuan sekarang, apa yang dijelaskan Pak Kiai tadi bicara tentang solidaritas sosial. Ya, kira-kira itu. Ta'awanu 'alal birri misalnya itu dijabarkan oleh para ulama sudah sedemikian rupa, indah. Kemudian konsep inklusivitas. Ya. Pada persoalan kepemimpinan, bagaimana menghargai kepemimpinan yang lahir dari keputusan rakyat sendiri. Ya. Gitu Pak Kiai. Ya. Nah, Pak Kiai, lebih dalam nih. Apa akibatnya? Sistem pendidikan yang terlalu kebarat-baratan dan tidak memberi tempat pada pengetahuan yang otentik lahir dari negeri sendiri. Akibat yang terjadi kita lihat dunia politik sekarang. Saya hanya melihat di Indonesia ya, Indonesia saja. Ini kan kacau. Orang berbicara agama tapi tidak berbicara etika. Orang berbicara penguasaan kepemimpinan tetapi juga tidak berbicara kemaslahatan. Ya. Karena ini sudah keluar. Kalau di Kitab Kuning bicara. Sangat bicara. Contoh, tidak boleh misalnya orang mengganggu apalagi menggulingkan kepemimpinan yang sah. Orang boleh kritik, boleh. Tetapi makna kritik itu di dalam, karena sumbernya agama, Pak. Agama itu tuntunan, bukan tontonan. Sekarang ini kan seolah agama menjadi tontonan, bukan lagi menjadi tuntunan. Apa sebab hasil perdebatan misalnya yang disajikan di media-media baik televisi maupun media lainnya? Apa coba hasilnya? Tidak ada satu kesimpulan yang kemudian bisa melahirkan satu pelaksanaan dari hasil seminar diskusi yang membangun kemaslahatan umat. Nah, Pak Kiai, kalau memang bisa diadopsi di sistem pendidikan nasional, dia lebih pas masuk pada tingkat sekolah dasar, menengah, atas, atau tinggi? Saya ingin cerita gini, Pak. Kalau pertanyaan begitu. Dulu itu yang namanya madrasah diniyah, itu anak sedini mungkin diajar menulis itu dari kanan ke kiri. Tetapi diniyah saat ini itu hanya berbicara soal diniyahnya. Tulisannya anak dididik itu tetap saja tidak jauh beda dengan sekolah impres. Ya. Bagaimana mungkin kelanjutannya bisa mengkaji soal karya-karya ulama kalau kemudian selalu diajari nulisnya saja, selalu dari kiri ke kanan. Ya, kalau madrasah diniyahnya sudah seperti itu,
Walaupun itu tidak masalah, bukan soal haram dan halal, bukan ya. Tapi bagaimana generasi ini didorong, anak bangsa didorong untuk bisa berkarya apapun di bidang teknologi segala macam, sumbernya otentik. Oke. Pakai sebentar, saya mau buat disclaimer buat sahabat Banten Podcast bahwa program rutin yang akan ditayangkan seminggu sekali ini tidak bermaksud mengkaji secara dalam dari masing-masing kitab karya ulama Nusantara ini, tapi kita akan coba perkenalkan ada banyak sumber pengetahuan yang kita kenal dengan pengetahuan saat ini di sistem pendidikan nasional. Ada bahasan ekonomi di kitab kuning, ada bahasan biologi, ada bahasan fisika, kimia, bahasa, kemudian matematika, politik, budaya, sampai pada persoalan yang lebih luas lagi, teknologi. Nah, kita akan coba dalami itu di tiap minggu bahasan kitab kuning. Jadi rugi kalau Anda sahabat Banten Podcast tidak bisa mengenali karya-karya ulama Nusantara di negeri sendiri. Nah, pakai lanjut lebih jauh lagi. Apa yang kemudian dirasakan oleh Pak Kiai? Mengapa kitab ini seolah-olah disingkirkan? Ada kengerian tersendiri yang Pak Kiai lihat dari sebuah sistem pendidikan nasional atau ini diadopsi? Iya, jelas ngeri, Pak. Ngerinya itu kalau walaupun kekhawatiran itu tidak kemudian menjadi sebuah ta'arud, ya, iktirad kepada Allah, ya. Bagaimana kemudian kita ini disuguhi hal-hal pengetahuan yang sumbernya tidak otentik. Ya. Orang berbicara kajian filsafat misalnya, ya, dengan teori filsafatnya dia berbincang-bincang di media, ya, yang disuguhkan ditonton oleh jutaan anak bangsa, tetapi kan sumbernya tidak jelas. Dan ini kemudian menjadi sesuatu yang seolah itulah sebuah kebenaran. Padahal sumbernya nggak jelas. Sementara kita ditawari, dipromosikan dunia barat. Nah, mana sekarang yang gencar gitu memviralkan, merangsang anak bangsa ini untuk mempelajari pengetahuan, dan ini bebas lah. Bukan hanya umat Islam yang mestinya didorong untuk mengkaji itu. Nah, ini sekali lagi ini soal sumber pengetahuan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pemahaman terhadap kitab kuning yang sebatas di dunia yang seolah itu hanyalah batas-batasan spiritual saja, ini keliru. Bagaimana memulai? Harus didorong oleh kekuatan pemerintah, Pak. Karena pendidikan itu nggak akan lepas dari persoalan politik. Secara personal, Pak Ki? Nggak kuat, Pak, kalau secara personal, ya. Nggak mungkin kuat, Pak. Saya melihat sekarang ini misalnya sudah mulai soal bagaimana mengungkap sejarah kitab kuning ulama Nusantara, tapi belum sampai menuntut sebuah kebijakan. Ini jelas sesuatu yang harus kita lestarikan, harus kita dampingi, dan bukan hanya melestarikan tetapi juga mengembangkan. Di dunia hukum misalnya, ya, ada dikotomi hukum positif dan hukum agama. Sebetulnya sama. Kalau saja misalnya RKUHP sekarang yang diributkan itu, kita bisa memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan yang sesuai dengan sumber aslinya, itu luar biasa. Apa yang tidak bisa terjawab, Pak? Karya ulama Nusantara dan ulama-ulama lain tentunya ini sudah bisa. Kita punya banyak ulama yang patut kita teladani dan patut kita baca karya-karya. Jadi sahabat Banten Podcast, seberapa jauh Anda melangkah tanpa jati diri, Anda bukan siapa-siapa. Terima kasih. Ya, saya ingin satu. Seperti Banten, ya, kita dulu pernah tahun 2011 mengusulkan itu. Bagaimana responnya kan belum ada sampai saat ini.
siapa yang memulai? Banten deh coba. Banten coba dimulai, para anggota dewannya, gubernurnya sekarang mendorong ke arah sana. Pakar-pakarnya insya Allah banyak. Kalau saya hanya bisa mengantarkan seperti ini. Itu barangkali Pak. Ya, oke. Jadi jangan hanya mengurus kekuasaan. Ya. Hanya untuk 5 tahun. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode mengkaji kitab kuning karya ulama Nusantara berikutnya.